Pemimpin Chechnya siap lengser untuk jaga Masjid Al-Aqsa seumur hidup. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, mengumumkan bahwa dia siap mengundurkan diri untuk pindah ke Yerusalem menjadi penjaga keamanan Masjid Al-Aqsa seumur hidupnya. Pengumuman pemimpin Muslim wilayah otonom Rusia itu disampaikan melalui pesan telegramnya. Saya sudah melepaskan kekuasaan saya dan melayani pada struktur yang memberikan keamanan di situs suci bagi semua umat Islam itu, menjadi sukarelawan dan menjaga Masjid Al-Aqsa sepanjang sisa hidup saya, tulis Kadyrov yang dikutip Rusia Today. Kadyrov menentang situasi di mana perang melawan terorisme telah digunakan sebagai dalih politik yang ditujukan untuk melawan umat Islam. Niatnya itu akan dia sampaikan kepada Raja Yordania Abdullah II, sebab raja negara itulah yang memiliki status sebagai penjaga situs suci di Yerusalem. Pengumuman Kadyrov muncul di tengah ketegangan yang berlarut-larut antara jemaah Muslim Palestina dengan pasukan Israel setelah serangan 3 pria bersenjata yang menewaskan 2 polisi Israel di situs suci pada 14 Juli lalu. Israel menutup Masjid Al-Aqsa usai serangan mematikan tersebut. Israel kemudian membuka kembali masjid itu dengan aturan keamanan baru, yaitu memasang detektor logam dan CCTV di pintu masuk komplek masjid. Aturan baru itu membuat marah jemaah Palestina dan memicu bentrok lanjutan. Atas tekanan sejumlah pihak, Israel akhirnya melepas 2 alat keamanan itu. Pelepasan 2 alat tersebut dirayakan para jemaah Palestina sebagai hari kemenangan. Kadyrov selama ini kerap mengecam aksi terorisme. Dia pernah menyerukan semua negara Islam untuk bergabung melawan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Namun dia juga berulang kali menuduh Amerika Serikat dan negara barat lainnya melakukan tindakan untuk membangkitkan kebencian terhadap umat Islam di seluruh dunia, mengalihkan perhatian publik dari berbagai masalah di Timur Tengah dan menghancurkan negara-negara Islam dari dalam. Pada tahun 2014, Kadyrov berjanji untuk menghancurkan ISIS setelah kelompok tersebut mengancam untuk menyerang Rusia. Dia bahkan pernah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin agar mengirim infanteri Chechnya dan dirinya ke Suriah untuk perang melawan ISIS. Pasukan Muslim Chechnya hajar Israel. Pasukan pimpinan Ramzan Kadyrov kembali bikin gempar Israel. Bagaimana tidak, belum usai perang di Rusia versus Ukraina, Chechnya mengerahkan sebagian pasukannya untuk membantu Palestina menghadapi Israel. Pasukan Chechnya dikenal berani memberantas para kumpulan atau pasukan yang menzolimi Muslim. Apalagi Palestina sudah menjadi bulan-bulanan Israel dari dulu. Seperti diketahui, sebelumnya Hamas juga sangat mengagumi para pasukan Chechnya, terutama strateginya. Hamas akan berjuang keras untuk mencapai kemenangan, seraya memprediksi bahwa perang itu akan memiliki dampak sangat besar di kancah regional dan internasional. Olehnya, Israel akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya perang ini. Hamas akan mengikuti strategi para tentara Chechnya yang memutus sendi-sendi kekuatan angkatan bersenjata Rusia di Grozny yang berakhir dengan kemenangan tentara Chechnya saat itu. Hamas telah mengambil banyak pelajaran baru. Setiap perang berakhir, Hamas memiliki mental perang yang semakin maju yang membuat jumlah korban jiwa di pihaknya terus berkurang dari perang sebelumnya. Sebaliknya, jumlah korban di pihak Israel justru bertambah. Dan yang lebih membahayakan, bahwa pelajaran yang didapat Israel pada perang terakhir, bahwa pasukan Israel harus lebih defensif atau bertahan, sementara di sisi lain Hamas kini berusaha untuk menggunakan strategi menyerang lawan. Ia mengabaikan semua kritik tentang Israel, semua orang menentang kami. Segala sesuatu di MSM adalah antri Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel, kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel selalu merupakan masalah keamanan dan Israel harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mempertahankan diri.
Ia jadi begitu fanatik untuk Sion, kampanye pro-Israel sampai memenangkan kompetisi gaya magang komunal yang mengakui bakatnya membela Israel. Tugasnya adalah di tepi barat yang diduduki untuk bagian dari administrasi militer Israel. Perdana Menteri Netanyahu mengusulkan mencaplok bagian tepi barat, dan Carmel pun mendapat kesempatan berbicara dengan media ketika ia naik pangkat menjadi Letnan 2 di IDF. Saya tidak suka bau mesiu dan sangat menegangkan untuk memegang senjata ini, katanya. Namun ia tetap bersemangat karena jika ia berprestasi, ia dipilih untuk menjadi perwira dan akan ditempatkan di Kogat, akronim dari birokrasi militer Israel, yaitu koordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah. Kogat dipandang Carmel sebagai pemerintahan bayangan yang dibangun Israel untuk memerintahkan tepi barat yang menjadi rumah bagi 2,8 juta warga Palestina ditangkap dari Yordania dalam perang 6 hari. Ribuan pria muda Palestina masuk ke dalam kurungan terowongan dalam perjalanan ke pemeriksaan keamanan. Orang-orang dipaksa untuk naik di atas satu sama lain. Saat itulah saya mulai berpikir ada yang salah di sini. Dia mengatakan momen kritis lainnya baginya adalah kunjungan para perwira muda ke masjid di Caves of the Patriotic di Hebron, sebuah kota di selatan Yerusalem. Saya berjalan-jalan dengan sepatu boot militer saya di masjid mereka. Setelah jadi Letnan 2, ia ditugaskan ke distrik Jenin. Ia bertugas mengeluarkan izin perjalanan ke Palestina yang ingin ia masuk ke Israel guna mengunjungi keluarga atau rumah sakit. Di sana pengusaha diberi prioritas di atas orang biasa. Sebagai seorang perwira muda, dia mengendalikan kebebasan bergerak puluhan ribu orang. Pekerjaannya membuat stres, memiliki nuansa kakak laki-laki. Proses permohonan izin mengharuskan warga Palestina untuk memberikan informasi biografi yang lengkap. Itu adalah bagian dari upaya Israel untuk mengontrol, kami harus tahu segalanya. Carmel sempat mengira ia bisa belajar bahasa Arab, tapi ia justru tidak bersosialisasi sama sekali saat melakukan pekerjaan. Justru hanyalah memproses ratusan aplikasi izin perjalanan setiap hari.